Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat, terutama di era pandemi seperti ini. Patuhi protokol kesehatan yang ada, dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa mulai. Nah, berdoa dapat diakhiri. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teori domain elektron. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang teori domain elektron yang berkaitan dengan geometri molekul, saya akan membacakan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita saat ini adalah yang pertama, mengidentifikasi PEI dan PEB dari suatu molekul. Yang kedua, menentukan jumlah PEI dan PEB dari suatu molekul. Selanjutnya, mengemukakan teori VSEPR. Dan yang terakhir, menganalisis bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR atau teori domain elektron. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu materi sebelumnya. Kita sudah pernah mempelajari tentang jenis-jenis ikatan. Ada ikatan ionik, ikatan kovalen, bahkan ikatan logam. Nah, jika dianalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk menyelesaikan suatu tugas kita. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan segalanya sendiri. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, hal tersebut yang akan kita gunakan saat ini pada kegiatan pembelajaran. Nanti ada kegiatan diskusi, maka kalian harus bekerja sama dengan kelompok kalian agar mencapai atau mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, kegiatan kita hari ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama menganalisis video, diskusi kelompok. Selanjutnya yang terakhir adalah presentasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Menurut kalian, gambar apakah itu? Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Gambar tersebut merupakan bentuk molekul dari H2O atau yang biasa kita kenal dengan air. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari struktur Lewis, bukan? Bagaimana struktur Lewis dari air? Coba kalian diskusikan dengan teman kalian. Nah, air atau yang memiliki rumus kimianya H2O, dia memiliki struktur Lewis seperti yang nampak pada gambar, bukan? Nah, akan tetapi mengapa bentuk molekulnya dia bengkong seperti huruf V? Nah, itu yang menjadi tanda tanya, bukan? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas bentuk molekul sesuai dengan teori domain elektron. Apakah bentuk molekul itu? Kita lihat selanjutnya. Geometri molekul atau bentuk molekul merupakan susunan atom dalam bentuk 3 dimensi dalam suatu molekul. Nah, geometri molekul dapat dijelaskan dengan 2 teori. Apa saja itu? Bentuk molekul sendiri dijelaskan dengan 2 teori. Yang pertama, teori domain elektron berdasarkan teori VSEPR dan juga teori hibridisasi. Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah teori domain elektron berdasarkan teori VSEPR. Teori VSEPR yaitu valence shell electron pair repulsion, yaitu keadaan di mana pasangan elektron atau kelompok pasangan elektron di kulit valensi masing-masing atom menolak atom lain dan akan memposisikan mereka sedemikian rupa sehingga mereka terpisah sejauh mungkin untuk meminimalkan tolakan. Ruang yang ditempati oleh elektron di kulit valensi atom biasa disebut dengan domain elektron. Nah, kita dapat membagi domain elektron menjadi 2 bagian. Yang pertama, domain elektron ikatan yang biasa disebut dengan DEI atau yang dikenal juga dengan pasangan elektron ikatan atau PEI, dan juga domain elektron bebas atau DEB yang juga sering dikenal dengan juga pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, coba kalian perhatikan video berikut, analisis, kemudian
lakukan diskusi dengan kelompok kalian. Nah, setelah kalian memperhatikan video yang sudah ditayangkan tadi, coba lakukan analisis dengan teman satu kelompok, kemudian kerjakan tugas yang ada pada LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang ada pada link berikut. Kemudian buatlah suatu produk tentang geometri molekul. Buat videonya mulai dari proses pengerjaan hingga hasilnya, kemudian lakukan presentasi. Nah, setelah kalian melakukan presentasi tadi, kita akan menyimpulkan bagaimanakah langkah-langkah untuk menentukan bentuk molekul. Yang pertama, kalian tuliskan dulu konfigurasi elektronnya, kemudian gambarkan struktur Lewisnya, tentukan PEI dan PEB, yaitu pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, atau juga DEI dan DEB, atau yang biasa dikenal dengan domain elektron ikatan dan juga domain elektron bebas. Yang ketiga, tentukanlah geometri molekul berdasarkan dengan teori VSEPR-nya. Selanjutnya, kalian tentukan manakah yang merupakan atom pusat. Nah, pada gambar di samping, pada tabel di samping, ini merupakan bentuk geometri molekul berdasarkan domain elektronnya, mulai dari domain elektron 2 sampai domain elektron 6, di mana di masing-masing domain elektron terdapat domain elektron ikatan dan juga domain elektron bebas, yang memiliki bentuk geometri molekul sendiri-sendiri. Nah, berdasarkan tabel tersebut, ada istilah yang biasa dikenal dengan AX, M, EN. Apakah itu? Keterangannya ada di sebelah. A merupakan atom pusat, X merupakan pasangan elektron ikatan, E merupakan pasangan elektron bebas, M merupakan jumlah pasangan elektron ikatan, dan N merupakan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, berdasarkan hal tersebut, kalian bisa menentukan geometri molekul apa yang sangat sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan. Nah, untuk semakin memahamkan pemahaman kalian terkait materi kita pada saat ini, coba kalian kerjakan latihan soal pada link yang ada pada video ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan mengumumkan pengumuman kelompok terbaik, dan juga selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, untuk kelompok terbaik pada pembelajaran kita hari ini adalah kelompok, ya, selamat untuk kelompok Dalton karena memiliki nilai yang paling tinggi dalam pembelajaran geometri molekul berdasarkan teori domain elektron. Untuk kelompok lain tetap bersemangat dan jangan pantang menyerah untuk melakukan pembelajaran. Nah, terkait dengan refleksi pembelajaran, maka saya minta untuk anak-anak semua melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah sangat menyenangkan ataukah masih perlu ada yang diperbaiki? Silakan lakukan refleksi bersama dengan kelompok kalian. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Nah, berdoa dapat diakhiri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, terutama di era pandemi seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.